Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ftah alaina futhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, tentunya yang paling utama adalah memanjatkan puja dan puji syukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan sampai dengan hari ini. Kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, lalu kemudian kesempatan. Kata Nabi Muhammad SAW, ada yang sering luput dari perhatian kita adalah yang pertama kesehatan, yang kedua adalah waktu kosong. Farog itu waktu kosong. Seringkali waktu kosong kita digunakan untuk perkara yang tidak bermanfaat. Maka kemudian Nabi menyampaikan banyak yang lalai pada saat sehat dan pada saat kita banyak waktu luang. Dulu pada saat bekerja barangkali jaga mah pamitos pensiun mudah-mudahan ibadah khusyuk. Ternyata pas pensiun mikiran kumaha carana kenging penghasilan kan gitu. Orang mah pabelit Pak hirup teh kumaha. Kumaha Pak? Ya gitu. Orang tos sepuh macana mudah-mudahan tos sepuh mah orang biasa ibadah khusyuk, ternyata pas begitu sepuh orang teh nyereri awak penuh anya samurah rematik rek ruku hese sujud hese kumaha rek khusuna. Begitulah kita Pak, kita mah hidup dengan prasangka dikira teh orang lain anu beunghar teh senang, ternyata pas begitu beunghar lieur. Kumaha carana ya hutang seueur. Sami Pak. Jadi memang hidup mah penuh dengan ilusi. Maka kemudian apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala penuhun Pak. Dalam setiap kondisi adalah syukur. Orang nuju tegaduh syukur. Nuju gaduh syukur. Karena ternyata dalam kesyukuran itu ada pahala. Maka kemudian mudah-mudahan kita ini dalam setiap kondisi senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Pahala kenging, kebahagiaan kenging baik dunia maupun akhir. Salawat dan salam tak lupa semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh umat yang mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya, yang mudah-mudahan kita juga istiqomah di dalam menjalankan syariatnya, sehingga termasuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini, jadi hari Jumat, tanggal berapa ini? 9 ya Pak ya? 8 Mei. Hoyong salapan mah Bapak. Udah kemana gitu. Yaitu ini yang sering terjadi Pak di saat ini adalah dalam Kitabul Jami ada bab tentang dalil meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Jadi meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Nanti termasuk dalam kategori itu adalah karena sekarang zaman media sosial, jadi segala di komentaran. Apa itu hukumnya? Nanti kita akan bahas ya. Baik, kita masuk. Hadis ini Pak diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kata Nabi, termasuk dalam kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak menjadi urusannya.
hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2317 dan dinilai hasan oleh para ulama. Hadis ini menceritakan tentang ternyata gambaran kita saat ini, Pak. Jadi kita mah sekarang seperti kepo mengurusi keurusan orang lain, kepo. Paling kan karena media sosial kan bejibunnya informasi. Dan ini akhirnya seperti memicu orang untuk berkomentar. Bahkan yang bukan bidangnya pun dikomentaran. Kalau komentar biasa mengapa apalah, kalau komentarnya akhirnya berfatwa. Kalau ada orang umpamanya mengatakan beginilah, kalau menurut saya kan nggak begitu ya, orang baca di komentar atau wah malah ribut di komentar. Malah pas saya di komentar Pak, di kolom komentar. Terus ayah Pak misalkan agama gitu nggak bahas, iya dalilnya iya, tapi itu sahanu maca, panjang gitu Pak. Pernah ninggalin itu Pak? Iya malah pas ya na kolom komentar. Lalu jadi pertarosan teh, eta ngaos apa henteu. Jadi mengomentari, hayu sadayana si nama ieu, ngomentaran ieu agama ieu. Terus misalkan sosial itu politik ngomentaran di pas ini jalmi seueur amat kemampuan. Skill politik, skill agama, salarosna kumaha gitu. Ternyata pami orang ningali secara fisik orang kalih tetep. Kadang-kadang sok tahu teh. Makanya Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu mengajarkan kepada kita jangan kepo berlebihan. Boleh kepo itu Pak hanya dalam masalah ilmu. Boleh, tidak ada masalah kepo. Tapi dalam masalah ilmu dan keimanan. Misalkan eta Pak Haji rajin-rajin teuing nya ka masjid naon sih resepna umpama kok semangat wae ka masjid teh siga urang masih gana kok malas bae ke masjid dikepoan Pak Haji kumaha. Dan itu terjadi di sahabat Nabi kan Pak. Ada sahabat Nabi yang pernah saya ceritakan pada saat ditunjuk dibicarakan oleh Nabi, orang yang di pojokan itu tuh ahli surga. Sahabat yang lain bertanya, kok bisa Nabi mengatakan itu orang ahli surga? Dan Nabi kalau sudah berbicara itu dengan wahyu, berarti perantara malaikat Jibril. Sehingga pada saat itu sahabat kepo, kok bisa, akhirnya diikuti sampai ke rumah. Sampainya di rumah ternyata ibadahnya biasa saja, tidak istimewa, biasa saja. Dan ternyata apa yang terjadi? Amalannya sederhana, cuman menghilangkan iri hati dalam hatinya, iri hati, hasad, dengki. Hilangkan itu sebelum tidur, sudah tidak ada kebencian, kesesama, tidak ada sama sekali kecemasan dalam hidup perkara duniawi, sudah hilangkan saja itu. Maka ternyata amalan sederhana itu amalan hati yang kemudian mengantarkannya ke surga. Kepo tak sahabat Pak didinya diperbolehkan. Jadi dua hal yang diperbolehkan dalam agama kepo itu adalah satu dalam hal ilmu, cari sebanyak-banyaknya kunaon ieu kieu dalam perkara ilmu. Ibadah orang kumaha, apakah bisa teu kieu, apakah bisa teu kieu gitu. Kemudian yang kedua adalah dalam hal keimanan. Cari sebanyak-banyaknya informasi tentang bagaimana caranya kita meningkatkan keimanan kepada Allah. Begitu. Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini dasar pentingnya dalam adab Islam. Penting sekali dalam adab Islam. Karena apa? Seseorang dianjurkan untuk fokus pada hal yang bermanfaat bagi agama dan dunianya. Dan diperintahkan untuk meninggalkan hal yang sia-sia. Kenapa Pak demikian? Karena biasanya kalau kita sudah mengurusi kehidupan orang lain, ujung-ujungna teh gibah. Ujung-ujungna teh gibah. Apa tuh saya takar kamari? Gitu ningali cenah aya dipanjelekan teh gaduh dua. Pamajikanna mah anu di dieu teh apal. Gitu. Ayo kepo gitu urusan batur atuh kajen boga 10 kayaknya Pak. Urusan batur gitu. Ujung-ujungnya kenapa kita harus menghindari? Karena ujung-ujungnya gibah. Ya li cenah kamari si eta menang sigana terus menang proyek. Beli mobil deui, mobil deui. Padahal mah menurut orang motong mobil. Naon atuh motor. Sok eta meh goes umpama eta sok aya we Pak. Aneh teh nya orang. Aneh. Anu meser pot gede omongkeun eta Pak. Tuh cenah tingali pot nanta seueur di payun bumina. Kunaon gitu atuh eta cenah ningali.
Ayeuna mah aya manuk. Manuk diomongkeun. Manuk atau kajen ya padahal. Manuk wah. Insyaallah. Jadi memang pada saat runutannya Pak, pada saat kita kepo, ujung-ujungnya apa coba? Gibah, ujung-ujungnya makadinya. Maka kata Nabi jangan kepo berlebihan, kecuali dalam dua perkara tadi. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan dalam Jami'al Ulum wal Hikam. Beliau menjelaskan, kitab maksudnya Pak ini, dalam kitab Jami'al Ulum wal Hikam. Beliau menjelaskan, meninggalkan yang tidak penting mencakup nih. Apa saja sih meninggalkan yang tidak penting itu? Yang pertama adalah perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia Pak. Kayak misalkan sekedar diucapkan mantong lah. Dan ini kita perlu belajar Pak. Kita ini perlu belajar ini. Jadi kalau tidak kira-kira kalau tidak bermanfaat mantong lah. Kumpul-kumpul gitu ya Pak. Nongkrong. Saya itu Bapak sok nongkrong kan itu. Ayo boleh nongkrong di GBLA. Saya cuma nongkrong ngumpul. Tapi nongkrong di mana? Di Cibugel gitu. Nongkrong ngumpul bareng ngudud. Apa misalkan nyepengan mal Quran mah tapi da mal ayahnya. Ya, abi ka Cibugel ningali anu ngaos gitu. Kita aya teh. Ada cek ka Cibugel udah pasti niatna teh olahraga ujungna ge ngobrol. Itu. Jadi perkataan yang sia-sia hindari. Yang kedua adalah rasa ingin tahu berlebihan terhadap orang lain. Ayah apa jalmi teh anu ngorek-ngorek informasi. Ayah gitu Pak. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi jauh-jauh hari. Bahkan akan ada orang-orang seperti ini yang mencari tahu secara berlebihan. Yang ketiga apa? Kadang-kadang sok ikut campur. Hoyong teh nyampur Pak, ngobrol teh orang jeung ngobrol aya teh jelema ngomong kenaon sih? Ayo aja. Ya. Ayo we Pak. Itu ikut campur tanpa manfaat. Dan nggak perlu kalau kita tidak diajak bicara mah nggak usah nimbrung Pak. Tidak perlu bertanya. Ayo ngomong kenaon sih sigana seru amat. Ente tadi cenah atuh si bapak itu. Tuh ujung-ujungna mah ngomongkeun batur atuh. Jadi kadang-kadang banyak yang ikut campur tanpa manfaat. Sudahlah kalau tidak diajak ngobrol mah jangan. Jangan ingin tahu. Kemudian apa? Kata Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 3, "Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Ciri orang yang beriman dan beruntung adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Lago. Berarti lago itu, menghindari lago adalah ciri orang beriman. Cirinya Pak. Dan ini ada di surah Al-Mu'minun kan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah itu? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu orang-orang yang meninggalkan perkara yang tidak berguna. Salah satu ciri dari orang yang beriman. Berarti ayeuna mafhum dibalik. Kami jalmi ayanu ikut campur karena urusan orang lain. Ngomongkeun batur, berarti tinggal dibalik. Itu gampil memahami agama mata. Kemudian contohnya dalam kehidupan kita seperti apa? Yang pertama adalah sibuk membahas kehidupan orang lain. Tadi gibah ya. Sibuk apa ngurusin orang lain. Yang kedua, terlalu banyak komentar di media sosial. Itu termasuk kategori kepo. Buat apa sebetulnya Pak? Ayo sibuk tuh Pak. Oh, ayo begitu ya komentar. Ayo ya komentar, iya komentar. Oh, di itu komentar. Mau apa? Iya, tapi aslinya kan aja menu gitu Pak. Kami orang ningali komentar teh seueur pisan eta. YouTube dihandap teh komentar pan si eta keneh. Jalmina mah eta makhlukna mah eta keneh. Oh, komentar di itu. Bahkan yang sekarang fenomenanya adalah mengomentari agama yang sebetulnya dia tidak kuasai. Kalau masalah sosial di komentaran, kajen lah sakur abdi mah. Baik gitu. Yang jadi masalah adalah mengomentari perkara agama. Jadi sanes dokter jantung, dokter umum umpama, tapi dokter tulang mengomentari jantung. Kan bukan bidangnya itu mah. Tapi di komentaran, akhirnya apa yang terjadi?
Di media sosialnya di YouTube teh nu aya terjadi naon Pak? Pertama akhirnya sesat. Jadi sesat, tidak berdasar dalilnya. Atau karena sama sekali tidak memahami, akhirnya apa yang terjadi? Mengutip sana sini tanpa sanad dan ilmu. Dan itu berbahaya Pak dalam khasanah keilmuan. Kalau kita memahami sesuatu tanpa ada sanad yang jelas, itu berbahaya. Apalagi mengomentari satu hukum. Menurut saya mah haram ini. Lah haram halal itu Pak harus ada fatwa. Fatwa itu dari siapa? Dari ulama. Ulama mana yang kita pakai? Gitu. Itu harus berdasar Pak, nggak bisa. Kemudian nanti ada lagi yang mengomentari ini bidah itu bid'ah. Itu juga termasuk dalam kategori itu. Itu. Menurut saya mah ini, waduh, kalau semua menurut saya bahaya Pak. Ya orang ya gaduh pemahaman opini. Menurut saya begini, menurut Bapak nanti beda. Terus Pak saya nanti dan tidak akan pernah ada ujung. Gitu ya. Jadi di media sosial banyak komentar juga termasuk dalam kategori mu'ridin. Tidak berguna. Kemudian apa? Kalau ikut campur dalam perkara yang tidak memberikan manfaat baik dunia maupun akhirat. Kalau sekiranya tidak ada manfaat, tidak perlu nimbrung, tidak perlu ikut. Bahkan lebih aman Pak, kalau kita tidak tahu apa-apa. Lebih aman. Nanti aya gerakan tanpa HP. Karena sudah saking sedemikian akut sekarang Pak, kita itu hidup seperti tidak bisa tanpa HP. Akhirnya aya gerakan hidup tanpa HP, bebas HP. Karena ternyata Pak, otak itu seperti di-refresh, di-reset katanya. Kalau satu hari kita tidak pegang HP, otak seperti di-reset. Karena itu ternyata kan bikin kecanduan Pak. Orang ayeuna misalkan tos gugah sare teh Pak, naon ditingali HP, aya WA teh. Nata aya tipa Abah Mumu. Ya. Tabuh ya update Selalu itu Pak. Jadi HP ini akhirnya pada saat sekarang yang terjadi adalah kecanduan. Kecanduan enak Pak. Mending umpami orang kecanduan begitu muka tafsir gitu sih. Begitu buka orang Al-Qur'an ya Allah. Henteu pan ieu Pak kene ngali TikTok orang. Sekali YouTube Short. Ujung-ujungna ka mana atuh kieu gugah sare sanes tahajud urang teh nge-scroll gitu. Nya. Waduh, Pak. Dan itu sudah penyakit di akhir zaman. Allah sudah menyebutkan itu jauh-jauh hari dengan Nabi. Itu. Dan ini termasuk dalam kategori yang mu'ridi, lago, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lagu. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hanbali lebih jauh menjelaskan bagaimana sikap kita seharusnya. Pertama adalah kita itu suka lupa untuk fokus memperbaiki diri. Jadi asana orang pang beneran batur teh pang salah. Nah, akhirnya batur ini diomongkan orang henteu. Maka cara satu-satunya Pak untuk mengkoreksi diri sendiri adalah dengan mengaji. Itu cara satu-satunya Pak. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui kekurangan diri kita, ibadah kita kurang? Kalau tidak mengaji gimana caranya? Ayo. Aya tiba-tiba gitu aya pedagang cilok bapak teh kirang ieu aya tuh gitu. Karena setan orang tukang cilok, tukang bakso anu ngalangkung di payun bumi aya teh. Moal aya tuh. Kecuali kita dengan mengaji. Mengaji itu kan mengkoreksi diri sendiri dengan cara halus. Tidak bermaksud menggurui, hanya bermaksud kita evaluasi sama-sama kita begitu enggak gitu kan. Kalau kita begitu mudah-mudahan bisa diperbaiki. Kalau sudah tidak begitu, alhamdulillah berarti sudah baik. Kan ukurannya itu Pak, syariat ukurannya. Sanes ukuran nanti diri sendiri nggak bisa, diri sendiri nggak bisa menjadi patokan, gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana anjuran dari para ulama menjaga lisan dan waktu. Saur abdi ge Pak, waktu luang teh seueur urang saleresna. Seueur Pak. Waktu luang dan lisan ini yang betul-betul perlu dijaga. Dan kadang-kadang ini loss Pak. Aya bahasa killing time, killing membunuh, time waktu. Maksudnya mengisi kekosongan. Begitu mengisi kekosongan apa terjadi Pak? Lago, main gapleh, minum, ujung nakadinya. Ustad kami kan henteu ieuan, henteu naon teh namina, henteu duitan.
Henteu cenah teu main artos ieu atuh sami. Sami Pak teu main artos. Pami main artos dosana 2 berarti. Pami henteu main artos dosana 1, main artos dosana 2. Begitu sering dosa jadi 3. Itu no eta ujung-ujungna kan aduh ya pan rada tariris amat jadi coba meser orang tua. Meser ote. Apa ya nama seueurnya anu oplosan teh geuningan. Seueur aya mah kan ayo campurna teh macam-macam itu campur autan. Aslina Pak kan aya dicampur autan teh Pak. Aya campur autan, aya deui nu dicampur krating deng kan. Obat nyamuk mah duka tah can ngadangu abi. Tapi aya autan mah pernah. Nya kebian Pak orang ayo autan cek urang makan pikeun mabokna reungitnya aya mah hayang mabok aduh teu apa pamikiran ka mana ya Allah ya Rabbi tapi da aya Pak fenomena ayeuna teh gitu. Nah, yang menarik adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, ini saya pakai juga kitab Riyadhus Shalihin ya. Ketika Nabi Muhammad SAW mengomentari tentang lisan, apa kata Nabi? Begitu banyaknya orang yang jatuh ke neraka, Nabi melihatkan ini tentang bibir, mulut. Kata Nabi apa? Begitu banyaknya orang yang tergelincir ke dalam neraka dikarenakan lisannya. Masya Allah Pak ya. Apa kata Nabi? Wa an Abi Musa qala qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdalu qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapakah ketika Abu Musa bertanya siapakah yang paling utama di antara kaum muslimin? Beliau menjawab orang yang bisa menjaga lidah dan tangannya dari perbuatan yang mengganggu dan melukai saudara-saudara sesama muslim. Jadi banyak sekali orang yang banyak pahalanya, banyak pahala sholat, ibadah yang lain, Pak, ternyata lisannya tidak terjaga. Lisannya itulah yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Kan bahasanya kaum muslimin ini, Pak, bukan orang kafir. Yang Nabi sebutkan ini diawali dari apa? Muslimin. Nabi menyebutkan kaum muslimin. Berarti kita termasuk ini, Pak, di ancaman ini. Begitu banyaknya kata Nabi kaum muslimin yang tergelincir kepada neraka. Bukan disebabkan dia tidak ibadah, enggak. Ibadah mah ibadah. Salat mah salat, puasa mah puasa. Tetapi dia tidak selamat dari lisannya. Berbahaya berarti nih Pak. Sangat berbahaya. Jadi berarti pahala-pahala yang lain seperti sholat, puasa, naik haji, dan lain-lainnya itu ternyata tidak akan pernah menjadi penolong dia pada saat lisannya bermasalah. Tidak akan menjadi syafaat. Begitu. Bahaya sekali Pak ini. Termasuk dalam kategori ghibah. Hadis nomor 1522 dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sungguh kata Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seseorang yang mengucapkan suatu kalimat tanpa berpikir lebih dahulu sehingga membuatnya tergelincir ke neraka yang luasnya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Apa maknanya, Pak? Banyak yang tergelincir. So kadang-kadang nyariosnya tanpa mikir deui asal jeplak, Pak. Asbun. Asbun. Berarti asbun itu juga ada apa namanya? Ada ancamannya. Tong asbun, apa mi orang badannya reos teh kedah di pikiran, apa? Kalau gini Ustaz, saya suka lihat YouTube, terus mengesalkan gitu, terus kita menggerutu, itu termasuk juga ya? Menggerutu, ngagumam. Maksudnya kesel ke kelakuan si orang itu. Oh itu pejabat atau apa gitu. Itu kan lagi dihujat sama orang, terus kita simak, terus kita menggerutu. Oh.
Ya. Gimana itu juga termasuk ya dosa ya? Nyarios gitu, anjing, mama. Kesel aja. Jeli ya begitu. Anjing sih ya misalkan. Jeli aja kita. Tapi belegug umpama. Ente nyapanya? Ya, nyebut binatang mah enggak, cuma enggak betul. Saya suka nyebut ya Allah, kenapa orang itu maksudnya begitu gitu ya. Begitu, kalau itu tidak termasuk dalam kategori muridin, Mbak. Tidak termasuk. Hanya kesal saja. Yang dimaksud di sini adalah ada lawan bicara. Dan mual mungkin Pak gibah tanpa lawan bicara. Bapak aina gibah sarang tembok. Nu aya naon coba? Atuh gelo sih namanya. Jadi cuma ngegerutu aja ya. Di hati. Itu tidak termasuk Pak ya. Jadi memang di sini kenapa banyak orang yang katanya tergelincir karena ini dosanya berjamaah Pak. Atuh gibah mah pamit aya lawan bicara, atuh sareng naon Pak? Ya, da moal seru urang. Misalkan di padudung di payun aya jalmi anu ngagibah tapi sareng tangkal buah ngobrol. Da moal jadi atuh. Gitu pas begitu aya nu ngalangkung teh aya si bapak eta teh irahnya gitu. Itu pasti kan disebut gelo atuh Pak. Pasti ada orang lain. Nah, yang orang lain inilah kalau seandainya ditanggapi maka akhirnya jadi kan. Ayeuna tadi tanggapi misalkan Bapak diajak misalkan diajak ngobrolkeun saha gitu. Bapak cicing we kieu ngopi we. Tenapi pamingudud-ngudud we enten nembal henteu. Kieu we. Kumaha cek Bapak eta kumaha? Kieu urang cicing. Jadi moal tengah gibahna. Da moal Pak. Moal. Jadi gibah itu meski ada timbal balik. Ini termasuk dalam dosa jariah gitu. Dan dosa jariah ini bayangkan Pak, sok aya bahasa urang mah kieu. Abdi mangawartosan Bapak unggulnya nu sanes mah henteu. Ka Bapak unggul ternyata itu RT-an gitu teh. Ka Bapak unggul, urang unggul, ternyata itu RT-an nu apal Pak. Nah, sering gitu. Si perasaan kamari si bapak eta teh nyerosna abdi unggul nu apal, ieu mah Pak Haji apaleun, Pak Yadi apaleun, Pak Juhur ge apaleun, dugi kemurang kali harapaleun. Atuh ieu mah sanes abdi unggul. Sa RT sa RW apaleun. Nah, gitu. Akhirnya apa? Itu yang dimaksud dengan dosa jariah. Ai bahasa mah Pak tidak mungkin berkurang, yang ada apa? Ditambah. Urang nyarios 5 kata, kayak kabatur mah bisa 10 atuh. Dugikeun ka sabaraha kali urang ka itu atuh bisa 100, Pak. Lila kalilaan atau jantan fitnah bahasa orang makiyo ujung ternyata lebih parah gitu. Jadi makanya kenapa disebut dosa jariah? Karena bahasa yang disampaikan tidak mungkin sama, tidak mungkin, mustahil sama. Pasti ada yang ditambah, pasti itu. Nah, yang termasuk dosa jariah yang banyak menggelincirkan kata Nabi orang-orang atau kaum muslimin ke dalam api neraka yang jaraknya itu antara timur dan barat jauh Pak. Itu hanya dari lisan saja, berbahaya sekali. Satu waktu kisah Abu Bakar As-Siddiq dalam menjaga lisan. Apa kata beliau pada saat beliau berbicara kepada para sahabat yang lain, lalu beliau berusaha sekuat tenaga Pak sampai dipegang si lisannya. Pegang ya Pak. Apa kata beliau? Inilah yang sering menjerumuskan aku ke dalam kebinasaan. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Hoyong atel gitu Pak, hoyong nyerios atel. Tapi ditahan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian beliau mengatakan inilah yang akan menjerumuskan aku dalam kebinasaan. Maksud kebinasaan ini bisa jadi masuk neraka. Sekuat tenaga gitu. Padahal hoyong nyerios tapi ditahan. Kemudian yang kedua adalah kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Pak terkenal sekali orang yang istiqomah di dalam syariat. Makanya disebut Al-Faruq. Al-Faruq itu pembeda. Karena beliaulah yang betul-betul secara tegas menegakkan syariat. Yang halal-halal, yang haram-haram. Disebut Al-Faruq. Beliau ini meskipun Amirul Mukminin Pak, tahu segala macam seluk-beluk tentang rakyat, tapi tidak pernah keluar dari konteks gitu. Bahkan beliau menyebutkan, jangan kalian menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu kata Umar bin Khattab yang terkenal.
Bahkan di riwayat lain Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang banyak bicara juga akan pasti banyak kesalahannya. Itu Pak. Ayo, kadi itu nyerios. Ternyata orang yang paling banyak bicara itulah adalah orang yang paling mungkin banyak kesalahannya. Maka bicaralah hanya seadanya saja, sebermanfaatnya saja, seperlunya saja. Kalau tidak begitu banyak bicara, maka juga akan banyak kesalahan. Pasti itu Pak. Pasti. Bahkan Umar bin Khattab itu hanya kepo terhadap hal-hal yang berkaitan dengan umat gitu Pak. Ini kenapa ya masyarakat saya kok pada miskin? Dicari tahu, oh ternyata masalahnya tuh ada orang yang menimbun harta sehingga harta tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tahu orang kan terjadi itu Pak. Terjadi di orang tuh. Kok terlampau jomplang gitu antara satu kehidupan dengan kehidupan yang lain. Akhirnya akhiri pesta gitu kan. Akhiri pesta ini di mana di pemerintahan ongkoh orang tah berhematnya ai petinggi-petinggi orang, pejabat-pejabat orang malah berfoya-foya. Mana keadilannya gitu. Jadi Umar bin Khattab itu justru mencari tahu Pak, ini kenapa kok masyarakat saya pada nggak makan kelaparan ini, kenapa? Dicari tahu, kepo. Nah kepo dalam hal itu boleh nggak? Boleh, justru bermanfaat. Dicari tahu, oh ternyata ada orang yang menimbun harta sehingga ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak, orang-orang tidak lagi berzakat, gitu ya. Tah dugikeun ka dieu pada dong aya nu taroskeun. Pengenannya Pak, Nah, enggak apa Ismet. saya pernah ngalami membahas suatu untuk bentuk dengan bersama, Ya. tapi ditanggapinya oleh di atas dia saya ya salah, salahkan. Tapi itu menurut saya yang kepentingan bersama untuk semua karyawan. Tapi akhirnya Dianggap salah, keliru ya. Ya nggak disenangin apa, terus akhirnya saya dicari kesalahan-kesalahan saya gitu ya. Saya ya dirugikan lah gitu. Dipecat enggak? Enggak bisa mencat. Oh, nggak bisa mencat. Cuma saya rasa wah Nggak nyaman ya. Kok jadi begini ya, kok tapi yang baik tapi kok terimanya Nggak baik. salah. Akhirnya saya mengundurkan diri aja. Oh, mengundurkan diri. Itu gimana kalau saya kan orangnya nggak mau memaksakan sesuatu yang nyaman. Mungkin bukan pada waktunya lah saat itu. Iya. Ini saya tinggalkan, tapi kenyataannya memang untuk sekarang ini diperlukan juga. Oh gitu, ya. Saya teringat gini Pak, kalau di teknologi, kadang-kadang teknologi diciptakan lebih dulu dari zamannya. Ya, jadi sebetulnya teknologi ini bisa diadopsi itu 10 tahun yang akan datang. Begitu diciptakan sekarang tidak laku, tapi begitu 10 tahun yang akan datang, ternyata laku pesat. Itu maknanya apa Pak? Kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu tidak dipahami saat ini. Sehingga orang kamurang kali Pak. Jang tong kitunya dipahami apa engke 20 tahun kemudian. Oleh anak-anak kita ini. Ya nyariosna makan ayeuna ya. Tapi itu akan dipahami oleh dia pada saat nanti setelah mengalami apa yang kita bicarakan. Nah, kadang-kadang nasihat itu tidak bisa saat ini langsung dipahami. Itu yang harus kita pahami. Makanya kalau dalam ilmu nasihat itu yang harus pertama kali kita luruskan adalah niatnya. Ini niat kita menasehati ini ingin merubah atau ingin menyampaikan kebenaran. Kalau ingin merubah mustahil, Pak. Mustahil. Sekelas Nabi saja tidak berhasil. Maka kemudian Nabi mengeluh kepada Allah, lalu kemudian turun ayat lasta alaihim bimusaitir. Wahai Nabi, jangan kamu berpikir kamu bisa merubah orang lain, nggak bisa. Kamu hanya menyampaikan kebenaran sesuai wahyu, sesuai yang aku turunkan. Urusan masalah hati seseorang itu urusan aku. Kamu tidak menguasai hati mereka. Maka yang diperintahkan kepada Nabi hanyalah
berdakwah saja. Dakwah itu artinya apa? Menyampaikan kebenaran saja. Jadi kalau sudah menyampaikan kebenaran, lalu kemudian kita dimusuhi, bukan masalah kita, bukan dosa kita, dan dosa-dosa mereka itu, Pak. Kalau sampai Bapak keluar, artinya ada penghasilan yang hilang, ada rezeki yang hilang, dan itu dosanya dosa mereka itu. Bayangkan orang ayeuna, Pak, mutus rezeki seseorang dosa tuh. Sangat berdosa, Pak. Maka kemudian di surah An-Nasr yang sering saya sampaikan, hati-hati kalau kita ada di kantor itu, Pak. Boleh jadi jabatan yang kita duduki saat ini itu karena ada orang lain yang keluar. Iya, cobain ke orang, Pak. Perhatos. Orang misalkan ayeuna di kantor, naik promosi jabatan. Anu tadina orang misalkan supervisor jadi manajer, umpam. Tahu nggak kalau naik ada kenaikan pasti ada penurunan. Kalau ada yang naik, ada yang hilang. Kalau ada yang hadir, pasti ada yang hilang. Itu siklus, Pak. Di mana-mana juga begitu. Ayeuna pensiun pasti ayeuna enggak lebet. Ya, misalkan polisi, PNS, guru, ayeuna teh nu pensiun. Kalau ada yang pensiun berarti ada yang masuk. Selalu begitu, Pak. Hidup siklusnya begitu. Begitu kita naik jabatan, kita perhatikan di sekeliling kita. Adakah orang atau rekan kerja yang ternyata keluar? Entah itu karena pensiun atau mengundurkan diri. Pasti ada. Maka kemudian bagaimana Al-Quran menyebutkan, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau seandainya sudah datang kepada kalian pertolongan dari Allah. Apa bentuk pertolongan itu? Naik jabatan, penghasilan naik, atau misalkan keuangan sedang lancar. Itu juga termasuk nasrullahi wal fath, kemenangan itu, Pak. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Kamu harus lihat apakah orang-orang di sekitar kamu ada nggak yang terluka. Barangkali ayah anu kasikut. Itu, Pak, barangkali kita mah tidak pernah tahu. Maka kemudian apa kata Allah? Banyak-banyak beristighfar. Kalau kita tidak tahu, khawatirnya ternyata naik jabatan kita ada orang yang kita injak, kita tidak rasa itu. Jangan-jangan begitu. Maka sekali lagi, nasihat itu harus dikembalikan kepada niat. Jangan pernah sekali-kali niat untuk memberikan nasihat untuk merubah seseorang. Tidak bisa. Tidak akan pernah bisa. Cukup nasihat itu hanya kita sampaikan kebenaran karena Allah saja. Mudah-mudahan dengan itu bisa tuh berubah. Mudah-mudahan gitu juga ya. Mudah-mudahan. Tapi kalaupun tidak, kita hanya menyampaikan kebenaran saja. Ke anak juga begitu. Jadi kadang-kadang kita juga ke anak kan, Pak, kita tidak meminta balasan kan atas apa yang sudah kita berikan ke mereka itu, kita tidak pernah sekalipun meminta balasan. Berarti itu ketulusan tuh. Sama juga seperti kalau kita memberikan nasihat kan begitu, kita tidak perlu mengharapkan dia untuk berubah. Kita hanya menyampaikan saja karena kita sayang, gitu. Seperti itu, Pak. Daya gitu kan. Kenapa, Pak? Daya gitu nantinya. Iya, karena hidayah itu masuk pertamanya lewat nasihat. Jadi itu runtutan, Pak. Hidayah masuk karena nasihat, nasihat masuk karena ada orang yang menyampaikan. Orang menyampaikan ini disebut da'i. Da'i itu adalah orang yang menyampaikan. Itu. Yang cara menyampaikannya atau menyampaikan itu disebut dakwah kan. Berarti mesti ada orang yang menyampaikan. Jadi Pak Ismet tadi berarti da'inya gitu, yang menyampaikannya. Kemudian dakwahnya apa? Ya cara baiknya. Untuk sampai pada hidayah itu mesti ada orang yang bicara. Akhirnya misalkan orang hoyong hidayah, tapi aya di gua. Nu aya teh ngadanguna teh reungit, bejangkrik. Ya, kumaha menang hidayahna tuh. Jadi hidayah itu akan ada oleh orang yang menyampaikan gitu. Mesti itu, Pak. Usah da abi mah ieu asana perasaan abinya bade dakwah oge lah, ilmu teu sapirah umpama. Teras hafalan hadis oge sakieu, hafalan Quran oge lah, kulhu ungkul umpama. Asa teu pantes abdi nyarios kebaikan. Kemudian Allah menyampaikan, Nabi menyampaikan baliguni walau ayah. Sampaikan saja meskipun kita tidak sempurna dalam hal akhlak. Karena kalau semuanya menunggu dalam kondisi sempurna, atau tidak akan pernah ada orang yang berdakwah, Pak. Ya abdi emang sampurna atuh, Pak, kami Bapak apal mah aib abdi teh seueur, langkung ti Bapak. Itu pasti
Kenapa demikian? Kunaon Bapak teh daek kitu ngadangu abdi? Karena Allah menutupi aib. Pami Allah bongkar aib abdi, moal anu ngadangu moal. Pasti moal. Maka itulah yang kemudian disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi orang yang mujahir. Ingat mujahir itu orang yang membuka aibnya sendiri. Karena Allah sudah menutupi gitu. Jadi perkara kita kepo ini mesti dijaga, mesti betul-betul kita kuatkan untuk tidak mengatakan sesuatu yang pada akhirnya gibah. Jadi sering saya sampaikan ya, stop gibah Pak. Itu berbahaya bagi amal, berbahaya sekali. Kalau seandainya kita tahu bahwa gibah itu menghapus amal-amal seperti kayu yang dibakar oleh api. Tadina aya ngagunduk eta si pahala, hilang ujungna. Hilang ku gibah mah. Entos mah urang hilang, Pak, leungit ya si pahala, anu diomongkeun ku urang kenging pahala urang. Bayangkeun Pak, rugina urang double. Disebut muflis, orang anu rugi di akhirat siapa? Orang yang sudah mah dosanya banyak bertambah, pahalanya berpindah ke orang yang digibahkan. Atuh rugi urang Pak. Ujuk-ujuk urang pindahkeun pahala. Itu. Jadi kata Nabi jangan sampai menjadi orang yang rugi. Anti HP-nya, bagaimana kita menyikapinya kan teknologi. Mau pindah phone kita kan harus, tapi ya harus gimana gitu. Apa harus kita kembali ke HP dulu? Netot. Monoponik. Ya Nokia gitu kan. Ya. Syariat itu mengajarkan Pak bahwa kita itu harus mengikuti perkembangan zaman. Yang jadi masalah adalah kecanduannya, bukan teknologinya. Teknologi mah alat Pak. Teknologi mah alat. Jadi alat itu bisa sangat bermanfaat kalau penggunaannya diatur. Contoh YouTube. Kapungkur mah orang tetiasa ngaos pahese ngaos teh aduh kudah aya ustad di mana. Ayeuna mah kaping ieu we misalkan ketik kan ayeuna mah ketik saha atau aya terus ngawas dina YouTube terjadi masalah. Jadi teknologi itu jangan dihindari. Yang ada adalah dikendalikan. Dikendalikan, Pak. Kalau tidak dikendalikan teknologi mah kayak kumaha jadina bom nuklir. Itu jadi tidak dihilangkan teknologi, dikendalikan. Makanya harus satu waktu kita harus tanpa HP. Harus ada momen itu, Pak. Harus Bapak kita tuh harus betul-betul menjaga itu, mengendalikan itu. Aya ya orang ini tanpa HP tabu sabaraha, tidak bisa diganggu gugat. Udah tanpa HP. Rek kerja kuna, naon we pokona mah. Rek macul tah, pamigaduh mah, kebona. Rek naon tah terserah, tapi tanpa HP. Mesti hidup ada tanpa HP-nya, Pak. Harus di reset otak itu. Pami henteu ngecek deui. Wah. Penasaran. Komo pami saldo orang kosong. Wah. ngecek deh saldo kosong kene Justru kalau saldo kosong bisa beli kuota. Saldo kosong insyaallah ya gitu Pak. Jadi memang eta da abi mah gaduh Pak, pami teh gaduh kuota ka dieu we abi malahan narongkrong di luar ieu nuju naon ternyata nuju WA-an kan aya di luar. Alhamdulillah. Jadi siga kafe di dieu teh Pak. Wifi, tapi dan umatnya itu. Terakhir. Hadis terakhir dari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqilaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Nabi Muhammad mengatakan ada seseorang yang tanpa berpikir lebih dahulu mengucapkan satu kalimat yang diridhoi Allah sehingga membuat Allah mengangkat beberapa derajatnya. Ada juga orang yang tanpa berpikir panjang mengucapkan kalimat yang dibenci Allah sehingga membuatnya terjerumus ke neraka jahanam. Orang yang sembarangan berbicara, Pak,
itu diancam dengan neraka jahanam. Neraka jahanam teh neraka paling handap, berarti disebutkan apa? Pami orang kerak nanya, kerak neraka jahanam, masuk jahanam, jadi jahanam, manusia jahanam, jadi pemain kolosal deh Pak. Jadi angling dharma sok masih nyebut itu. Dasar manusia jahanam. Jahanam teh maksudnya teh terlaknat Pak. Pami orang teh mah ayeuna kelas bawah lah. Kemudian apa kata Nabi? Berarti mengucapkan satu kalimat itu mesti Pak dengan apa namanya tuh pertimbangan. Ini kira-kira kalau kita mengucapkan ini bagaimana? Ini kira-kira bagaimana? Penuh pertimbangan. Itu ya. Itu Pak barangkali yang bisa disampaikan. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dalam hadis-hadis yang kita sampaikan tadi adalah jagalah lisan kita, jangan terlalu sibuk mengurusi orang lain. Urang pami apal mah piripuheun pipikiraneun Pak, pi omongan. Cuman kita mah seolah-olah merasa benar aja. Maka dengan ngaji ini, yuk sama-sama kita evaluasi diri, koreksi diri sendiri, salah satunya dengan mengaji. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.